Siapa yang tak kenal dengan M1 Abrams? Tank tempur utama Amerika Serikat ini kerap disebut sebagai salah satu tank terbaik di dunia. Namun, apakah benar M1 Abrams tanpa celah? Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kelemahan utama M1 Abrams yang jarang dibicarakan, dari bobotnya yang sangat berat, hingga tantangan di medan tempur modern. Mari kita selami lebih dalam. Berat dan mobilitas. Salah satu kritik paling sering terhadap M1 Abrams adalah bobotnya yang luar biasa. Dengan berat hampir 70 ton, Abrams menjadi salah satu tank terberat di dunia. Berat ini menghadirkan masalah serius, terutama dalam mobilitas dan pengiriman logistik. Abrams membutuhkan jembatan khusus dan infrastruktur yang kuat untuk dapat bergerak bebas, yang sulit ditemukan di medan tempur yang tidak terawat. Di medan perang dengan infrastruktur terbatas, seperti gurun Timur Tengah atau area perkotaan yang rusak, Abrams kerap mengalami kesulitan. Tank ini mudah terperangkap di medan yang tidak kokoh, memperlambat manuvernya dan membuatnya rentan terhadap serangan. Konsumsi bahan bakar. Keunggulan Abrams dalam hal daya tembak dan perlindungan memang tidak diragukan. Namun ada harga besar yang harus dibayar, yaitu konsumsi bahan bakar yang sangat boros. Abrams menggunakan mesin turbin gas yang memakan hingga 4 galon per mil. Bahkan ketika mesin dalam posisi idle, Abrams tetap memerlukan bahan bakar untuk menopang semua sistemnya. Dibandingkan dengan tank lain seperti Leopard 2 milik Jerman atau T-90 Rusia, Abrams membutuhkan suplai bahan bakar jauh lebih sering. Hal ini membuat operasionalnya sangat mahal dan tergantung pada logistik yang tidak selalu bisa diandalkan di zona perang. Ketahanan terhadap serangan rudal modern. Saat dirancang, Abrams dianggap cukup kuat untuk menghadapi senjata musuh. Namun perkembangan teknologi anti-tank telah memberikan tantangan baru. Sistem perlindungan Abrams memang tangguh. Namun armor Cobham yang dipakainya kini tidak lagi menjamin ketahanan maksimal terhadap rudal anti-tank modern seperti Javelin atau Kornet yang mampu menembus pelindung bagian atas tank. Bagian atas Abrams yang relatif kurang terlindungi menjadi kelemahan yang signifikan, mengingat semakin banyak rudal anti-tank canggih yang menargetkan area ini. Dengan peningkatan senjata lawan, Abrams kerap dianggap rentan di medan perang modern. Ketergantungan pada infrastruktur militer yang kuat. Kelemahan lain yang sering dikeluhkan adalah ketergantungan Abrams pada infrastruktur militer yang kuat dan canggih. Abrams memang dirancang untuk didukung oleh armada pengangkut, pesawat logistik, dan sistem pemeliharaan yang intensif. Artinya, di medan perang yang terpencil atau di negara-negara dengan infrastruktur militer terbatas, operasional Abrams bisa menjadi sangat sulit. Tidak semua negara memiliki akses ke pesawat besar seperti C-5 Galaxy atau kapal angkut yang mampu membawa tank seberat Abrams. Hal ini membuat pengiriman Abrams ke medan tempur jauh lebih rumit dibandingkan tank yang lebih ringan. Kelemahan di medan perkotaan. Terakhir, Abrams tidak sepenuhnya cocok untuk operasi di medan perkotaan. Dalam lingkungan perang urban, Abrams dapat mengalami kesulitan bermanuver karena ukurannya yang besar dan bobotnya yang berat. Terlebih, Abrams kerap menjadi sasaran empuk bagi pejuang gerilya yang menggunakan rudal portable atau senjata anti-tank di lingkungan yang sulit dijangkau oleh tank besar.
Perang perkotaan yang makin sering terjadi menuntut tank yang lebih fleksibel dan ringan agar lebih mudah bermanuver. Dalam kondisi seperti ini, Abrams bisa menjadi beban daripada keunggulan, terutama saat menghadapi kelompok gerilya yang lebih lincah. Jadi, meskipun M1 Abrams adalah ikon dalam dunia militer, tank ini tetap memiliki beberapa kelemahan signifikan. Dari bobot dan konsumsi bahan bakarnya yang tinggi, hingga kerentanannya terhadap serangan rudal anti-tank modern. Abrams mungkin masih tangguh di medan perang terbuka, namun dengan perubahan strategi militer dan jenis medan tempur yang dihadapi, ada tantangan besar yang harus diatasi untuk menjadikannya efektif di semua kondisi. Jadi, apakah Abrams masih menjadi pilihan terbaik, ataukah sudah waktunya kita mencari alternatif lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap eksplorasi wawasan baru bersama Peta Pikiran.